Penjualan. Salah satu profesi yang paling menuntut di dunia bisnis, yaitu sales. Yes, salah satu profesi yang paling menuntut di dunia bisnis, yaitu menjadi seorang sales. Untuk itu, dalam video kali ini, gue akan coba bahas tentang yakin mau jadi sales dan bagaimana kiat-kiat sukses untuk menjadi seorang sales. Happy learning and watching. Oke, berbicara tentang profesi menjadi sales, kaitan erat dengan bagaimana angka yang dihasilkan oleh seorang sales bagi sebuah perusahaan. Dan berbicara mengenai angka, kita tahu bahwa seorang sales dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah penjualan yang amat sangat tinggi. Skill apa aja yang wajib lu miliki ketika lu ingin menjadi seorang sales? Yang pertama, paham mengenai produk ataupun jasa yang akan lu tawarkan ke potensial konsumen. Dengan lu memahami terkait dengan produk ataupun layanan jasa, bisa menceritakan seperti apa dan bagaimana fungsional dari produk ataupun layanan dari jasa perusahaan lu bekerja itu seperti apa. Sehingga penting lu harus memahami produk ataupun layanan jasa yang akan lu jual kepada potensial konsumen lo. Yang kedua, memahami pelanggan. Jadi gini, ketika kita ingin menjual sebuah produk ataupun layanan jasa, kita harus tahu dulu target market kita ini di usia umur berapa. Kemudian habits mereka itu apa? Dan pain point apa yang sering mereka alami ketika sedang apa. Disitulah hadir produk ataupun layanan jasa yang lu tawarkan kepada potensial konsumen. Sehingga pada akhirnya lu dapat memahami pelanggan lu dan lu tahu lu mau jualan produk ataupun jasa itu ke pelanggan yang seperti apa. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Ketika Anda sedang menawarkan produk ataupun layanan jasa yang Anda tawarkan kepada potensial konsumen, apakah Anda sudah membangun sebuah komunikasi yang baik? Jika yes, itu good. Jika belum, tandanya Anda harus dapat membangun pola komunikasi yang sesuai dengan potensial konsumen. Gue kasih contoh. Misalnya potensial konsumen lu adalah seseorang anak muda yang usianya itu di angka 25 tahun sampai dengan 28 tahun. Itu masih kita bisa bilang muda ya. Muda dewasa, seperti itu. Nah, di usia tersebut biasanya suka yang namanya jalan-jalan, traveling. Nah, kemudian lu menawarkan layanan travel ya kepada mereka. Dan kalau misalnya lu tidak bisa membangun komunikasi yang baik dan tidak mau mendengarkan apa yang mereka butuhkan, mereka tidak akan mau untuk mencoba menceritakan tentang hal-hal menarik yang sudah mereka pernah kunjungi, yaitu ketika mereka sedang jalan-jalan. Kayak misalnya lu say hi ke potensial konsumen, atau ketika mereka sedang ulang tahun, lu ucapin, atau misalnya lu sedikit berikan kata-kata motivasi penyemangat setiap pagi atau di sore hari, seperti itu. Nah, itu akan membangun sebuah komunikasi yang baik kepada potensial konsumen lo, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Semua orang bisa berkomunikasi, tapi tidak semua orang
memiliki keterampilan berkomunikasi. Kalau kita ngomong sama orang, itu disebut komunikasi. Ya, individu A dan individu B, dia ngobrol, artinya mereka saling berkomunikasi. Tapi apakah dalam percakapannya itu bisa membangun sebuah, wah, kita ternyata punya satu hal yang sama ya? Disitulah letak bagaimana seorang sales harus memiliki sebuah keterampilan komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara terus memahami, terus menggali hal-hal yang menjadi ketertarikan potensial konsumen. Kemudian yang kelima, yaitu solutif. Ketika berbicara mengenai seorang sales, bisa memberikan win-win solusi. Artinya lu tahu gitu loh, apa sih sebenarnya pain point yang mereka sedang alami, kemudian lu menjadi orang yang solutif. Ya, jadi poinnya adalah lu mendengarkan apa yang mereka ceritakan, kemudian lu coba berikan beberapa winning story yang berkaitan erat dengan apa yang mereka ceritakan. Baru di situ letak di mana lu bisa memberikan win-win solusi atau solutif yang terbaik untuk mereka. Kayak misalnya mereka adalah orang-orang yang mau berangkat haji atau pergi umroh, ya kan? Kemudian lu adalah seorang sales yang bekerja di perusahaan travel. Misalnya sebagai contoh, potensial konsumen lu ini punya budget di angka 20 juta, tapi lu menawarkan solusinya itu di angka 30 juta. Ya, itu salah. Jadi polanya adalah jelaskan dulu bagaimana services yang lu berikan, ya company lu berikan kepada mereka. Kemudian lu jelaskan bagaimana portofolio perusahaan lu sejauh ini, berapa lama, berapa tahun sudah menjadi agent travel ya di umroh ataupun keberangkatan haji. Kemudian lu sampaikan sesuai dengan harga yang mereka sampaikan. Budget gue nih segini loh mas. Ya, di kita portofolionya sudah ribuan orang yang kita bawa ke umroh, kemudian juga naik haji, kemudian juga fasilitasnya A, B, C, D, F, G sampai dengan Z, dan beruntung sekali Bapak bisa bertemu dengan saya, dan harga kita nih pas loh Pak. Kita juga ada di range harga segitu gitu, bahkan platformnya itu dari 15 juta loh Pak. Nah, tapi kalau Bapak mengambil paket yang di angka 25 juta, Bapak sudah dapat ini. Ada bonus lagi Pak, kalau misalnya Bapak naik aja sedikit lagi harganya di angka 28 juta atau sampai dengan 30 juta, maka Bapak akan mendapatkan fasilitas bla 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 bla, seperti itu. Jadi lu berhasil untuk memberikan solusi kepada potensial konsumen lu, ya. Berangkatnya dari apa? Kebutuhan yang mereka ingin cari dan mereka merasa terjawab. Lu nggak salah ketika lu berjualan, lu menawarkan produk ya dengan harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi klien. Tapi dengan lu menjelaskan, menceritakan keunggulan-keunggulan produk ataupun jasa yang lu ingin sampaikan ke potensial konsumen, maka itu menjadi hal yang rasional bagi mereka. Oh, ternyata wajar ya harga segini, toh fasilitasnya seperti ini gitu. Oke, berarti gue harus naikin budget gue nih, dan gue oke deh sama layanan jasa lo gitu. Nah, jadi poinnya di situ. Lo harus bisa menjadi seorang sales yang solutif. Kemudian yang keenam, keterampilan bernegosiasi. Seorang sales bisa memiliki skill ini dengan yang namanya proses. Oke? Jadi, nikmati prosesnya menjadi seorang sales. Ya. Ketika lo punya sebuah keterampilan bernegosiasi, klien ada budget di angka 20 juta atau 100 juta gitu. Nah, sedangkan harga lo itu adalah di angka 150 juta. Ya. Ya silahkan dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian lu bisa menyampaikan value apa yang dimiliki oleh perusahaan lu, kemudian keuntungannya apa, kemudian ada bonusnya apa, ya. Sehingga itu letak bagaimana ketika lu sudah memberikan win-win solusi dan itu sudah memasuki yang namanya proses negosiasi. Seperti itu. Yang ketujuh adalah melek digital. Ya. Lu bisa memiliki sebuah website untuk tools lu sebagai seorang sales. Misalnya lu adalah seorang sales mobil, atau lu adalah seorang sales properti, atau lu adalah seorang sales produk-produk besar ya, kayak misalnya cargo lift atau lift barang. Nah, hal penting yang lu harus miliki adalah sebuah
website yang lu kelola secara mandiri. Seperti itu. Sehingga ketika lu sudah punya website, lu adalah seorang sales mobil atau sales property ya, website itu bisa lu jadikan sebagai funneling. Dengan cara apa? Dengan cara website yang diiklankan. Sehingga menghasilkan traffic yang tinggi dan menghasilkan leads yang banyak. Contoh dari website yang telah lu iklankan, terdapat 100 leads yang masuk ke website. Ya, yang berhasil klik tombol WhatsApp itu ada 10 orang. Dan dari 10 orang itu, lu profiling, menghasilkan konversi sebanyak 1 sampai dengan 2 sales. Atau 1 sampai dengan 2 penjualan. Artinya apa? Lu harus melek digital. Ya, atau melek teknologi. Seperti itu. Oke? Dan kepemilikan akun sosial media seperti Instagram, Facebook, kemudian juga TikTok. Nah, itu bisa menjadi hal yang lu brandingkan ketika lu menjadi seorang sales. Ya. Bahas terkait dengan produk apa yang lu jual di sosial media lu. Atau kalau lu sudah punya sosial media, ya udah, lu bikin akun sosial media baru yang itu menjadi tools lu sebagai seorang sales. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terus belajar. Karena seorang sales yang sukses adalah seorang sales yang selalu ingin terus belajar, berdiskusi, kemudian mendengarkan, dan selalu mengosongkan gelasnya. Ya. Karena berangkat dari tahun 2019, 20, 21, 22, 23, sampai dengan detik ini, ya hal yang membuat gua bisa sampai dengan titik ini adalah menjadi ya seorang sales. Seperti itu. Dan banyak sekali hal yang gua rasakan ya, dan gue terima ketika gue menjadi seorang sales. Jaringan semakin bertambah, kemudian juga komisi yang besar, dan relasi terbangun secara sadar tidak sadar, terbentuk, dan itu menjadi salah satu proses untuk kita cepat dalam mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, yaitu yang ke-9 adalah goals. Lu harus menentukan goals lu. Berapa banyak uang yang lu pengen bawa itu di bulan ini. Jadi kalau misalnya company lu itu udah ngeset achievement, kayak misalnya, oke, di bulan ini harus tembus di angka 1M, 1 sales. Nah, berarti itu bukan menjadi acuan pokok lu gitu. Yang menjadi goals lu adalah, oke, berarti di bulan ini gua harus bawa uang sebesar 100 juta komisi gua. Ya, dengan cara apa? Berarti kalau gua mendapatkan 100 juta komisi, berarti penjualan gua harus 5M. Nah, that's the point. Poinnya adalah goals lu itu mau sampai titik mana di bulan ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tetap semangat. Karena seorang sales harus selalu tetap semangat, dan skill semangat ini bisa diolah ketika lu sedang murung, ketika lu sedang bad mood. Ya ada masa dimana lu harus memberikan kebahagiaan untuk diri lu. Kayak contohnya hal kecil kayak ya lu set jadwal untuk nonton me time gitu kan, nonton sendiri, kemudian baca buku atau jalan-jalan seperti itu. Nah, itulah 10 skill yang wajib dimiliki oleh seorang sales. Dan ada video yang gue style ya, ini wawancara gue dengan beberapa sales. Telah berhasil gue interview ya beberapa teman-teman sales, yaitu ada sales property, sales jasa, dan juga sales produk. Di situ gue nanya beberapa pertanyaan yang sifatnya umum, tapi menjadi jawaban atas pertanyaan kita dalam pembahasan video kali ini. Simak aja videonya. Halo, nama aku Citra. Aku udah 11 tahun ya, atau 12 tahun lah ya gitu, ada di dunia sales. Saat ini aku lagi bekerja di IT industry sebagai Business Development Manager. Kenapa sih lu milih buat jadi seorang sales? Komisi itu udah jelas banget, karena kan kayak keukur banget ya, kalau lu kerja yang keras ya lu pasti komisi lu gede, kalau lu mas-masan ya komisi lu kecil. Selain itu kan lu udah pasti dapet gaji dong, ya kan. Memang sih ada beberapa perusahaan yang dia itu mainnya di komisi aja, tapi alhamdulillahnya selama ini gue selalu ada di perusahaan yang dia punya gaji pokok tapi dia juga punya insentif gitu. Okay. Tantangan yang paling gede menurut gue adalah ketemu sama orang-orang yang aneh ya, macem-macem. Ada yang pengennya itu di ngertiin lah, jadi kayak belinya dikit gitu ya, belinya tuh dikit banget, tapi kayak mintanya tuh banyak, aneh-aneh. Ya udahlah, gitulah. Menurut gue lebih ke orang sih, aneh-aneh banget. Oke.
Nah, sejauh ini udah berapa banyak penolakan yang lu alamin deh selama menjadi seorang sales? Mungkin tak terhingga ya. Banyak banget ya. Dan menurut gue mostly pasti alasan utamanya adalah tidak punya dana. Jadi gini ya, gue tuh selalu ada di satu perusahaan yang memang produknya tuh bagus gitu loh. Jadi gue tuh dengan sangat mudah untuk menjelaskan, ini loh produk gue sekian kayak gini loh, bisa menjadikan lo gini, value-nya ini loh, kayak benefitnya ini loh buat kalian gitu. Tapi at the end, pas udah tahu harganya, kaget semuanya kan. Aduh, mahal kali gitu kan. Ya sudah dong, dalam hati pasti udah kayak ya sudahlah, kalian bukan target market kita gitu ya. Cuman kan kembali lagi ya, kalau sebagai sales kita tuh harus maintain mereka. Kita nggak tahu loh di kemudian hari ternyata dia punya duit dan dia akan tetap nyari kita. Kalau misalnya kita nggak maintain dia, ada kemungkinan dia akan hilang dan cari orang lain. Tapi kalau kita tetap maintain dia, walaupun saat dia nggak ada duit, di kemudian hari dia bisa nyari kita lagi. Apa yang mau lu sampein untuk teman-teman ketika menjadi seorang sales itu harus seperti apa agar sukses gitu dari pengalaman lu sejauh ini? Kembali lagi kalau buat gue, balik lagi ke mindset. Gue tuh punya mindset adalah apapun yang lo jual, lo pasti bisa. Jadi pengalaman gue tuh menjual produk atau jasa yang berbeda-beda. Gue punya mindset aja di kepala gue pasti bisa jual apapun yang terjadi. Teknik jualan, teknik berjualan itu tuh sama aja. Apapun yang lo jual, ya udah gitu. Kalau menurut gue harus konsisten yang pertama. Dan jangan pernah takut buat nyoba. Pokoknya buat nyapa orang, buat ketok pintu, buat ngebahas suatu hal yang baru gitu, walaupun lo nggak tahu, nggak ada masalah gitu loh. Semua orang di dunia ini tuh belajar, dimanapun tempatnya, lo pasti akan dapat pelajaran dan lo pasti akan mempelajari sesuatu atau lo mengajarkan sesuatu. Jadi kayak nggak usah takut, misalnya kayak di satu hal lo kurang, pasti di satu sisi lo pasti punya kelebihan kayak gitu. Jadi jangan takut buat nyoba, apalagi di dunia sales. Apalagi yang produk tuh kayak semakin lama tuh semakin nambah gitu kan, kayak ya udah nggak masalah, kita sambil belajar. Kadang-kadang tuh ada orang yang emang belajarnya tuh kayak harus dari teori gitu ya, tapi ada juga dari ngobrol dari orang gitu kan. Terus misalnya kayak baca-baca dari YouTube. Pokoknya jangan pernah capek buat cari tahu, jangan pernah capek buat baca, harus konsisten. Dan lo harus tahu kayak cari kerjaan itu susah, apapun yang terjadi. Cari kerjaan itu susah, jadi lo harus bersyukur sama keadaan lo sekarang. Ya udah bangkit aja gitu dari keadaan lo yang sekarang. Intinya kalau jadi sales tuh jangan cepat menyerah gitu. Oke, Citra, thank you. Halo Kak Bonika. Hai. Kak, aku mau tahu dong Kak, kenapa sih Kakak Bonika ini milih buat jadi seorang sales? Oke, sebelumnya sih nggak kepikiran kalau aku tuh mau jadi sales. Awalnya aku kerja di back office gitu kan, di salah satu perusahaan gede juga di Jakarta. Terus kemudian karena suatu keadaan aku resign itu karena waktu itu kalau nggak salah aku melahirkan anak kedua. Aku resign karena udah terbiasa kerja dari aku lulus sekolah. Aku ngelamar lagi dong. Akhirnya aku pikir yang paling gampang itu masuk mana sih, dunia sales gitu. Dan yang paling pertama aku masuk ke dunia sales itu sales TV kabel. Nah dari situ aku belajar cara jadi sales. Aku nyebar brosur aja tuh malu banget karena ada beberapa ilmu yang didapat nih. Dasar kan ya. Akhirnya aku bisa caranya minta nomor telepon, caranya nggak malu gitu nyebarin brosur. Karena aku pikir kan malu banget kan, aku downgrade kan yang biasanya aku di meja gitu. Terus sampai akhirnya masuk ke dunia properti itu pun gak sengaja karena aku masukin aja lamaran CV, dipanggil masuk ke properti. Tadinya shock juga, wah properti kan pasti susah nih ya, tapi bener-bener aku mindsetnya tuh enggak, aku pasti bisa jualan properti, pasti bisa. Walaupun keluarga terdekat bilang itu kan mahal, susah gitu. Jujur memang perlu perlu beberapa tahun aku move on untuk ngelupain kerjaanku yang super enak itu waktu itu. Ya bonus ya segala macam tuh bener-bener udah di depan mata. Tapi kalau sales itu kan bener-bener kita yang memanage-nya. Kalau kita jualan banyak, ya dapatnya banyak, hasilnya banyak. Cuman memang lingkungan itu kan berpengaruh. Sampai akhirnya aku bisa move on. Ternyata dunia properti itu nggak seburuk atau dunia sales nggak seburuk dari apa yang aku kira. Jalanin aja apa yang udah dikasih sama Allah ya, berarti itu yang terbaik. Oke, aku buka, akhirnya udah deng satu-satu rezeki kebuka gitu.
Nah, selama jadi sales ini apa nih tantangan terbesar? Kesulitannya itu atau tantangan terbesar itu di saat kita harus berpikir positif tentang konsumen yang berbagai alasan yang dia kasih ke kita, mungkin disebutnya PHP kali ya. Oke, PHP. Cuman kita kan harus positif thinking. Tantangan terbesar ya, berpikir positif tentang jawaban-jawaban konsumen. Last question. Oke. Sejauh ini berapa banyak penolakan yang udah kakak terima nih sebagai seorang sales properti komunikasi? Seberapa banyak itu diblokir kali ya? Oh, diblokir, oke. Ya seberapa banyak sih sebenarnya setimpal dengan apa yang aku dapat. Jadi mungkin aku anggap kalau misalkan banyak penolakan berarti sedikit lagi aku mau jualan atau aku mau closing gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih. Positive thinking, yakin, berdoa. Oke, sip. Oke, Kak Monica, thank you atas waktunya. Teman-teman, terima kasih. Oke. Halo guys, nama gue Raffi. Gue adalah salah satu sales di suatu perusahaan jasa dan produk. Kenapa sih lu milih buat jadi seorang sales? Jadi kenapa gue mau jadi sales? Sales menurut gue adalah pekerjaan yang cocok buat orang-orang yang mau nyari duit, beneran nyari duit. Itulah alasan gue kenapa gue mau jadi sales. Tuh, karena ya sales money oriented pasti gitu. Tantangan terbesar yang udah pernah lu lakuin ketika lu jadi seorang sales, dan by the way lu udah berapa tahun sih jadi seorang sales? Oke, mungkin dari berapa tahunnya dulu kali ya. Dari 2019 itu gue jualan asuransi, sekarang 2023. Tantangan terbesar, iya tantangannya adalah ketika orang yang nggak membutuhkan, tapi kita terus menawarkan. Itu sebagai challenge yang menurut gue kayak rada krusial. Kenapa? Karena ya lo nggak butuh gitu, lo nggak butuh, tapi kita tetap jualan. Gimana caranya itu orang bisa beli? Nah itu tantangannya. Itu gimana cara lo treatment salesnya gitu. Jadi gimana cara lu ngomong ke dia, cara lu servisnya dia sampai dia oh boleh juga nih produk, oh boleh juga nih servis gitu. Kebanyakan lebih banyak tantangannya daripada kemudahannya gitu untuk berjualan. Oke, apa banyak penolakan yang udah lu terima nih Wah, jadi sales? nggak bisa dihitung pakai jari ya, karena saking banyaknya nih. Saking banyaknya, gue jualan dari asuransi, jualan spare part motor, spare part mobil, sampai gue jualan jasa gitulah. Produk yang sekarang di perusahaan gue ini banyak banget kalimat basic banget sih. Jangan menyerah. Karena jualan itu kalau lu menyerah, lu bukan sales. Oke, sip. Gitu. Thank you Oke, ya. thank you. Sukses terus buat lu, Pi. See ya, Pi. Bye. So, terakhir, pertanyaan dari gue adalah, yakin mau menjadi seorang sales? Pahami skill ini. Kembangkan skill ini. Jalankan skill ini. Maka bisa dipastikan lu akan menjadi seorang sales yang sukses. Karena sejatinya yang ditolak oleh potensial konsumen lu adalah bukan diri lu, tapi yang ditolak adalah produk yang lu jual. Maka dengan hal tersebut adalah lu harus terus membangun sebuah komunikasi yang baik kepada potensial konsumen lu. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe channel YouTube gue. Gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan yang baru datang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Gue Muhammad Rizky, happy learning and watching. Cuan dari jualan, karena kalau nggak jualan pasti nggak bakalan dapet cuan. See ya!